Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhaki Azmaraihan dari Pendidikan Bisnis UPI kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tata letak dalam manajemen operasi. Tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya yang transformasinya diposisikan satu dengan yang lain dan bagaimana berbagai tugasnya dialokasikan ke sumber daya transformasinya tersebut. Itu menurut Slack, Jones, dan Johnston pada tahun 2013. Selain itu, menurut Herianto tahun 2008, perencanaan tata letak didefinisikan sebagai tempat pengaturan sumber daya fisik yang digunakan untuk membuat produk. Nah, lalu apa sajakah jenis-jenis tata letak itu? Nah, yang pertama ada tata letak berdasarkan produk. Tata letak ini diletakkan berdasarkan aliran operasi seperti tata letak produk, mesin-mesin, atau fasilitas produksi. Material dalam produksi akan melewati tahapan-tahapan yang dimulai dari proses awal hingga proses akhir. Perencanaan jenis tata letak ini biasanya digunakan pada industri manufaktur yang memiliki hasil produk massal. Lalu kelebihannya apa aja? Yang pertama ada aliran material yang langsung dan simpel, proses yang rendah untuk persediaan barang, tidak memakan waktu yang banyak, dan rendahnya dalam kebutuhan material handling. Untuk contohnya yaitu perusahaan mie instan. Lalu yang kedua ada tata letak berdasarkan proses. Nah, tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan penempatan dari mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah departemen. Lalu kelebihannya apa dalam tata letak ini? Pertama, apabila terjadi kerusakan mesin, proses produksi kemungkinan kecil akan terhenti. Yang kedua, ada sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dan personel. Terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan dan kemungkinan adanya spesialisasi supervisi. Nah, untuk contohnya yaitu ada perusahaan CV Galusari, yaitu pabrik pembuat roti. Yang ketiga ada tata letak posisi tetap. Nah, tata letak jenis ini memiliki posisi yang tidak dapat dipindah-pindah atau dengan posisi yang tetap, seperti faktor produksi mesin-mesin, tenaga kerja, dan peralatan lain hanya diperlukan untuk bergerak menuju ke tempat pembuatan produk. Nah, kelebihan dari tata letak ini yang pertama, kurangnya dalam pergerakan material. Terdapat kesempatan untuk melakukan berbagai banyak tugas, dapat mengakomodasi perubahan desain produk, bauran produk, serta volume produksi. Hal ini sangat fleksibel. Lalu, pekerja diberikan kebanggaan khusus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk contohnya yaitu dalam pembangunan jembatan. Lalu yang keempat ada tata letak grup teknologi. Tata letak grup teknologi atau tata letak kelompok yaitu menempatkan mesin-mesin dan peralatan dengan terpisah serta dikumpulkan secara sekelompok mesin-mesin yang membuat komponen yang memiliki proses yang sama. Nah, kelebihan dari tata letak ini yaitu yang pertama, dalam pengenalan bahan biaya yang dikeluarkan tidak banyak atau lebih hemat. Yang kedua, dengan mudah mengetahui kelompok-kelompok produk berada. Pengiriman barang memerlukan waktu yang lebih cepat dengan ditentukan scheduling sederhana. Biaya tetap dapat dikurangi karena orang bisa mendasarkan pada kegiatan yang lalu. Lalu yang kelima ada tata letak kantor. Tata letak kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan semua peralatan, persediaan, dan desain pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Penataan kantor yang tepat dan ideal pastinya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, komunikasi yang baik, serta efisiensi lebih dalam bekerja. Lalu manfaatnya apa? Yaitu peningkatan produksi kerja yang cepat dan tepat karena pengawasan yang baik, memberikan kesempatan pegawai untuk berkembang dengan kreativitas tanpa batas, meningkatkan komunikasi antar departemen melalui tata ruang yang benar. Nah, kalian bisa lihat contohnya yaitu ada sebuah jenis tata letak kerja yaitu tata letak kerja terbuka. Yang terakhir ada tata letak kombinasi atau mix. Penyusunan pabrik tipe ini adalah berdasarkan pada penggabungan dari proses tata letak, yaitu penyusunan tata letak pabrik menurut pengerjaan komponen dengan kerja di mana mesin-mesin atau peralatan-peralatan disusun berdasarkan urutan pengerjaan komponen tertentu. Untuk contohnya kalian bisa lihat gambar ini. Oke.
Oke, mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.